Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rosid dengan NIM akhir 045. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas hari raya tentang topik mail server, FTP, SSH, SFTP, dan juga NFS untuk mata kuliah AJK. Di studi kasus yang digunakan ini adalah membangun server internal terkait sebuah laboratorium komputer seperti yang dijelaskan di bawah ini, mengimplementasikan semua topik yang di atas dan melakukan pengujian layanan jaringan. Nah, untuk studi kasusnya ini adalah membuat laboratorium komputer yang ingin membangun server internal. Tujuannya itu untuk membuat komunikasi, distribusi file, dan remote administrasi dan berbagi penyimpanan antar komputer. Di sini sudah ada konfigurasi awal server sampai ke bagian testing. Di sini saya juga sudah buka Ubuntu. Nah, kita ke soal dulu. Di studi kasus ini sudah dijelaskan tadi, ingin membuat komunikasi, distribusi file, remote administrasi, dan juga berbagi penyimpanan. Kemudian untuk topologi jaringannya, di sini ada 3 topologi untuk server, client 1 sama client 2. Masing-masing IP-nya sudah ditentukan dan untuk gateway-nya sudah ditentukan juga. Nah, untuk di sini praktikum pertama di bagian mail server, kemudian FTP server, SSH, dan SFTP, kemudian NFS. Nah, di praktikum 1 di bagian mail server ini gunakan Postfix dan Device instalasi mail server, konfigurasi domain lab jaringan lokal, membuat minimal 3 akun email, dan uji pengiriman email dan daftar user. Tapi sebelum kita masuk ke 4 praktikum ini, kita buat servernya dulu. Kita cek update sistemnya seperti apa di Ubuntu. Ini sebenarnya sudah ngecek sih di atas, cuman kita cek ulang. Sudo nano apt update dan sudo apt upgrade -y. Ada yang keliru. Sebentar. Coba kita ulang ya. Sudo apt update dan sudo apt upgrade -y. Sepertinya ada error. Tidak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Kita masuk contoh topologinya itu seperti di ini. Nah, nanti ada server, kemudian 2 klien, sama seperti tugas sini. Ya, ini ada server klien 1 sama klien 2. Jadi di sini servernya sudah diberikan IP. Cek. Nah, ini sudah saya berikan 192.168.10.1. Kemudian untuk klien 1 ini 10.2 dan ini 10.3. Gambarannya nanti seperti ini untuk topologi. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini konfigurasi IP address. Ini untuk edit file netplan. Jadi sudo nano etc netplan /.yaml. Terus isi konfigurasinya seperti ini. Mari kita coba dulu. Kita langsung sudo nano etc -netplan garing maksudnya .yaml. Nah,
new file, network version 2, kemudian Ethernet itu ENP 0S3, address source dua titik 168.10.1 sesuai dengan yang di soal. Kemudian apply-nya kita sudo file name to write. Oke. Directory sudo apply. Mana? Error writing. Kenapa error? Oke, di sini untuk konfigurasi hostname itu bisa ketikkan sudo hostname, kemudian etcl set hostname, lalu berikan nama sesuai di ketentuan di sini. Ini server lab jaringan.local. Jadi untuk edit filenya tambahkan IP-nya juga, di sini sudah ada. Oke, sudo nano etc/host. Lalu untuk pengujian koneksi ini bisa melakukan ping ke klien 1 92.168.10.1. Kemudian di mail server ini menggunakan Postfix dan Dovecot. Mail server digunakan untuk komunikasi antar user dalam jaringan lokal. Untuk instalasinya ini sudo apt install Postfix Dovecot imapd Dovecot pop 3d mail atils -y. Kita coba dulu di sini apakah bisa. Sudo apt install Postfix Dovecot imapd Dovecot pop 3d. Pop 3D mail atil tils -y. Enable sudah sepertinya. Internet site
Untuk konfigurasi postfix-nya kita bisa pakai sudo nano garing etc garing postfix garing main .cf. Untuk menambah atau ubah kita bisa ini my hostname, kemudian namanya, domainnya apa, my origin, dan seterusnya. Kemudian untuk restart layangan ini bisa pakai sudo systemctl restart postfix, kemudian sudo systemctl restart dovecot. Itu bisa menggunakan ini script tersebut. Kemudian untuk membuat akun email bisa sudo add user 1, user 2, dan user 3 sesuai dengan kebutuhan di sini. 3 akun email. Untuk pengujian bisa pakai su user email ini. Oke, kemudian untuk bagian FTP server di sini VSF TPD. FTP digunakan untuk mentransfer file antar komputer sesuai dengan namanya, file transfer protokol. Jadi fungsinya hanya untuk mentransfer file. Untuk instalasinya ini bisa sudo apt install -y. Coba aja install sudo apt install VSF TPD -y. Nah, ini sudah download. Untuk backupnya ini sama seperti ini, sudo cp garing etc garing vsftpd.conf garing etc garing vsftpd.conf.bak. Untuk konfigurasinya ini sudo nano seperti yang dituliskan di sini, kemudian anonymous, enable no, local enable-nya yes. Ini untuk panduannya. Kemudian untuk restart service bisa pakai sudo system ctl restart vsftpd. Untuk membuat user sama kayak gini. Kemudian untuk pengujian bisa langsung FTP dan IP yang ingin diuji. Nah, kemudian untuk SSH dan SFTP ini digunakan untuk remote server secara aman. Ini security untuk SSH dan SFTP ini. Untuk instalasi kita coba juga untuk instalasinya. Sudo nano sudo apt install open SSH -server -y. Ini enggak ada error, jadi aman. Sudo sshd config. Apa buat port? File. Oke, untuk kemudian pengujian SSH-nya bisa menggunakan SSH user 1 add IP -p2222. Untuk pengujiannya juga mirip, hanya ubah SFTP di depan. Kemudian lanjut ke berikutnya yaitu NFS server. Itu digunakan untuk berbagai folder antara komputer dan jaringan. Di sini untuk instalasinya kita coba juga sudo apt install NFS kenal server y. Nah, di sini. Dan kemudian membuat directory share. Ini seperti ini konfigurasi NFS sudo nano -etc garing export.
sama untuk isinya seperti ini. Nah, untuk pengujian itu bisa pakai touch garing mnt garing test.txt seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian analisis. Di sini ada 5 pertanyaan. Perbedaan FTP dan SFTP. Untuk perbedaan antara FTP dan SFTP itu adalah pada keamanannya, mana FTP itu tidak menggunakan enkripsi, sedangkan SFTP itu menggunakan enkripsi melalui SSH, jadi lebih aman. Jadi perbedaannya itu di keamanan untuk FTP dan SFTP. Kemudian mengapa SSH lebih aman dari Telnet? Ini lebih aman dibandingkan Telnet karena data yang dikirimkan oleh SSH itu sudah dienkripsi, sama seperti yang pertama ini SFTP, dienkripsi dia. Jadi SSH juga karena ini SSH FTP, jadi jaringan data-datanya itu sudah dienkripsi karena SSH-nya enkripsi, makanya itu lebih aman dari Telnet. Kemudian resiko FTP anonymous login itu data bisa diakses oleh siapa saja tanpa autentikasi. Itu untuk resikonya dari FTP anonymous login. Kemudian untuk perbandingan NFS dan FTP, ini NFS digunakan berbagi folder seperti mana contohnya di atas. Nah, berbagi penyimpanan antar komputer itu bisa dilakukan oleh NFS. Kemudian untuk FTP itu seperti dengan namanya, file transfer protokol, jadi dia hanya mentransfer file, bukan untuk berbagi penyimpanan. Kemudian jika mail server gagal mengirim email, itu kemungkinan penyebabnya itu bisa kesalahan konfigurasi domain, kemudian portnya juga yang salah, kemudian service yang tidak berjalan. Jadi dari ketiga kemungkinan tersebut itu yang menyebabkan mail server itu gagal mengirimkan email. Itu mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.